tidak terlalu open dengan hal-hal kayak begitu. Apa Jangan yang berandai-andai, kalau gitu memang kayak gitu kok, nggak peduli. Serius. Loh, kenapa saya berani bilang begitu? Kalau pemerintah peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jumpa dengan para pemirsa dengan Banten Podcast di channel YouTube. Kali ini saya host Iman Nurosadi bersama dengan Direktur Eksekutif Rekonvasi Bumi Nana Prayatna Rahadian, biasanya disingkat NP Rahadian. Beliau ini saya perkenalkan, beliau ini adalah 20 tahun bergerak di lembaga swadaya masyarakat khusus lingkungan. Banyak hal yang beliau perbuat dan banyak hal yang beliau hasilkan, tapi hampir 20 tahun ini beliau ini begitu fokus kepada tentang daerah aliran sungai. Dan ada keistimewaannya, yaitu di Das Cidanau itu diterapkan pembayaran jasa lingkungan, dan yang pasti kemungkinan pasti kita dengar nanti mungkin apa keuntungannya buat para pemilik lahan di Das dan sebagainya. Assalamualaikum Kang Nana. Waalaikumsalam. Saya panggil Akang aja. Ya. Bisa kita mulai dari sebenarnya seberapa penting dan seberapa besar kondisi exciting das di Provinsi Banten ini. Kemudian nanti kita bicara soal Das Cidanau. Kenapa kok LSM Rekonvasi Bumi ini begitu fokus? Bahkan saya dengar katanya sekarang LSM Rekonvasi Bumi di hire di beberapa daerah, bukan hanya di Provinsi Banten. Silakan Kang Nana. Saya nggak dipakai di Banten. Jadi gini, kalau kita mau lihat existing dari Das yang ada di Banten, ini lagi momen yang pas untuk kita melihat apakah Das yang ada di Banten itu sehat atau tidak. Kalau kita pakai istilah PP 37 itu Das yang dipulihkan atau yang dipertahankan. Nah, indikatornya kita gampang bisa kita rasakan langsung kok dengan banjir. Banjir yang akhir-akhir ini melanda sebagian besar Provinsi Banten. Mulai dari Ciberang, Ciujung, Cidurian, Cibanten gitu kan. Nah, termasuk juga Cidanau. Nah, itu indikasi bahwa das-das kita tidak sehat. Nah, apakah itu karena intervensi masyarakat, intervensi investasi, atau karena kebijakan yang tidak jelas? Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah tentu. Pusat sampai ke daerah. Ya, karena di kita di Indonesia ada yang memang peraturan yang terkait dengan pembagian wilayah sungai, terkait dengan pengolahan terpadu das, tapi tidak ada satupun aturan atau regulasi yang secara saklek menyatakan bahwa departemen tertentu atau kementerian tertentu itu yang paling berwenang dalam pengolahan das. Jadi pakai gitu kan. Sementara kalau kita bicara sumber daya air, ada 2 departemen atau kementerian besar yang punya, katakanlah dalam tanda petik, kewenangan pengolahan, yaitu Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan PUPR. Gitu kan. Bahkan kalau Undang-Undang Nomor 7 dulu masih ada, itu ada peta kompli malah yang berujung ke mana, ke pimpinan negara. Sama-sama ngurusin air, yang satu ngurusin airnya sampai ke wilayah kehutanan yang merupakan kewenangan kehutanan. Nah, jadi itu salah satu masalah kita di negeri kita terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Termasuk das. Ya, di dalamnya ruangnya itu adalah das kalau kehutanan, kalau KLHK. Nah, kalau PUPR ruangnya itu adalah wilayah sungai. Jadi beberapa das digabung. Seperti di kita ada Cidanau, Ciujung, Cidurian. Nah, itu wilayah sungai masuknya. Tapi tidak saklek kan menyebutkan bahwa itu kewenangan PUPR? Enggak juga gitu loh. Jadi punya siapa ya, itu ribetnya pengolahan sumber daya air di kita. Jadi sebenarnya siapa sih yang paling berwenang? Coba nanti kita lihat.
Ketika kemarin lah Ciberang misalkan ada banjir besar Hmm. yang wah luar biasa sampai menjadi perhatian nasional. Semua orang lepas tangan gitu. Karena merasa itu bukan kewenangan saya ketika bicara di hulu Lalu? gitu. Nah, persoalannya di kita misalkan di hulu Ciberang, di hulu Ciujung Hulu ada penggalian emas liar kan? Ya. Nah, kewenangannya kan bukan di kehutanan. Walaupun lokasinya ada di kehutanan. Karena ada Taman Nasional kan? Gitu kan, itu wilayahnya kehutanan. Tapi ketika kita bicara apa istilahnya kalau ini penggalian emas tanpa izin itu, nah itu urusan keamanan, urusan polisi, urusan pertambangan. Nah, jadi nggak ada, kita nggak pernah sepakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah aliran sungai. Nah, tadi pertanyaan kenapa sih rekonversi bumi ngurusin das? Tidak ada satupun daratan ya yang ada di muka bumi ini, termasuk pulau-pulau kecil yang tidak terbagi habis dalam das. Itu satu. Yang kedua, seluruh kebutuhan manusia terkait dengan ruang, lahan, air, papan, pertanian, perkebunan, peternakan, bahkan militer, itu ruangnya adalah das. Jadi kalau das kita rusak, kehidupan kita pasti akan hancur. Kita mau dapat air dari mana, kita mau dapat makan dari mana, kita mau punya papan dari mana kalau das kita rusak. Oleh karena itu, das itu menjadi penting gitu loh. Karena kalau das kita rusak, life quality kita akan terdegradasi juga gitu. Kenyamanan hidup kita akan jatuh juga gitu. Nah, di Banten ada berapa das kalau catatan? Sebenarnya ada banyak sekali das gitu loh. Tapi ada beberapa das besar yang penting itu ada Cidanau, Cibanten, Ciliman, Cilemer, Cibinuangen, ya, Ciujung, Cidurian, sampai dengan terakhir Cisadane yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Exciting. Ada banyak, mungkin ada ribuan das di kita. Itu sub-subnya ya Ya. barangkali. Tapi excitingnya, artinya kondisinya seperti apa gitu kan? Ya itu tadi. Nah, ada evaluasi yang dibuat oleh Direktorat Pemdas AL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Satu-satunya das yang land covernya, yang tutupan lahannya mendekati 30%, itu hanya Cidanau. Yang lainnya itu di bawah 15%, bahkan ada yang 8%. Apa artinya 15%, 8% Nah, buat artinya masyarakat ketika gitu? land cover kita rendah, itu kita akan punya persoalan dengan tingkat aliran air yang tinggi, cepat run off, karena tidak ada kemampuan alam yang bisa meresap air. Nah, akibat dari run off yang tinggi itu muncul erosi. Dampak erosi bisa longsor, bisa segala macam kan? Karena air lari kemana-mana. Nah, kemudian sedimen. Nah, air yang dibawa sedimen ngumpul di sungai yang mengakibatkan daya tampung sungai menjadi semakin kecil. Banjir lah akhirnya kan? Termasuk yang misalnya yang terjadi air kemarin di Kecamatan Rangkas Bitung tuh, Kota Rangkas Bitung. Nah, kalau banjir besar. Kalau Kota Rangkas Bitung kita mesti hati-hati. Ya, pemerintah harus memberikan perhatian lebih. Kenapa? Kota Rangkas Bitung itu pertemuan dua anak sungai besar dari Ciujung, Ciberang dengan Ciujung Hulu. Persis itu di Keong apa aku nggak salah, nggak jauh dari Keong. Nah, daerahnya. Jadi kita bisa bayangkan ketika intensitas hujan tinggi, gitu, terus water regulatornya rendah, ya tanaman segala macam, apalagi kalau tidak ada bendungan konservasi, ya semua berkumpul di Ciujung. Jadi airnya datang bareng-bareng janjian. Nah, naiklah level air di Kota Rangkas kan. Nah, tingkat kerusakannya? Saya pikir dari tahun ke tahun tambah besar ya. Tambah besar. Di atas. Jadi buruk. Sebaiknya masyarakat. Kalau dikasih nilai buruk, baik. Ya mungkin 3 atau 4 lah. Gitu. Rendah sekali. Iya, kawasan itu udah susah gitu loh. Lah kalau terjadi gitu. Kawasan pertemuan itu ya. Itu sepertinya masyarakat udah harus di resettlement, dipindahin. Karena kalau tidak setiap tahun mereka akan terus jadi korban dari banjir. Kita berandai-andai. Seandainya gitu para pejabat pemerintahan ini dari tingkat pusat dan katakanlah sampai tingkat desa, gubernur, bupati, tidak terlalu open dengan hal-hal kayak begitu. Apa yang berandai-andai kalau gitu memang kayak gitu kok, nggak peduli. Serius. Loh, kenapa saya berani bilang begitu? Kalau pemerintah peduli dengan persoalan
degradasi lahan dalam das sebagai ruang. Tentu mereka punya rencana aksi, tentu mereka punya strategi. Mitigasinya. Nah, ada mitigasi, ada antisipasi dan segala macam. Sehingga banjir, longsor yang harus dialami oleh masyarakat ya mungkin tidak akan bisa langsung berkurang ya hilang, tetapi ya berkurang lah secara perlahan karena kita bicara alam butuh waktu untuk recovery. Nah, intervensi kita untuk melakukan recovery itu juga butuh waktu. Okay. Nah, tapi sampai hari ini saya belum pernah baca Banten punya rencana aksi, punya grand design gitu terkait dengan antisipasi bencana alam terkait dengan banjir dan lain sebagainya. Dari gubernur sampai Bupati RT dan wali kota. Oh, sampai RT. Nah, nggak punya. Luar biasa. Tidak ada sama sekali. Saya pernah menyampaikan itu dalam sebuah momen rapat terkait dengan lingkungan hidup di DLH. Ada anggota dewan, ada segala macam, ada kepala dinas. Saya tanyakan, ada nggak sih kita punya rencana aksi agar banjir bandang yang mengakibatkan kerugian luar biasa, materi, kemudian beban moral masyarakat, ya sampai mungkin juga harus dibenerin secara psikologis karena mereka terus menerus agar kejadian itu tidak terulang gitu. Itu ada di 2 das ya, Kang Nana. Kalau musibah kemarin itu ada di Das Ciujung dan Cidurian. Ya. Artinya itu mengindikasikan bahwa di hulu itu sudah sangat rusak. Dengan adanya musibah kemarin itu indikasi bahwa dasnya rusak. Karena kalau dasnya rusak pasti tidak akan ada water flow yang tinggi, tidak akan ada longsor karena semua water regulated-nya berjalan dengan baik. Kalau tidak ada kepedulian dari pemerintah, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan sebagainya, ada nggak kemungkinan memang harus dipindahkan itu kota Rangkasbitu? Karena memang udah kalau banjir di 2 das itu kemudian bisa tenggelam begitu. Itu satu das Ciujung, hanya ada 2 subdas. Nah, subdas itu Ciberang dengan Ciujung Hulu. Balik lagi ya, masyarakat kita tuh keren. Kenapa aku bilang keren? Jadi dengan adanya banjir dan segala macam itu tidak membuat mereka takut, tetapi tingkat adaptasi mereka terhadap degradasi lingkungan itu besar. Jadi banjir selesai gitu. Sudah. Hanya itu. Padahal kayak ini aja kan ada beberapa orang yang meninggal kan banjir hujan beberapa saat yang lalu semalaman. Ada 2 atau 3 orang itu yang saya baca dari media-media online ada yang meninggal. Tapi itu tidak dianggap musibah serius gitu. Wow. Oh, ya udah, nasib itu mah takdir. Tetapi tidak mendorong kita, apakah pemerintah maupun masyarakat, untuk men-set up, mereview strategi hidup yang selama ini dijalani. Kalau itu pun menjadi indikator, seharusnya menjadi sinyal gitu kayak Kang Nana. Itu artinya di daerah-daerah lain pun seperti di Kota Serang sering banjir, atau di daerah Cilegon apalagi akhir-akhir ini juga yang ke arah Anyer itu banjir. Apa itu juga menunjukkan adanya warning atau alert dari alam bahwa dia perlu direcovery atau bagaimana? Banjir bisa kita anggap sebagai early warning system. Sinyal-sinyal alam bahwa ada banyak hal yang kita salah ya dalam memanage sumber daya itu. Ya, Cilegon kita tahu sejak Lingkar Selatan itu seperti negerinya film Lord of the Ring kan. Banjir mulai terasa. Nah, ada perubahan landscape, tapi juga harus diikuti dengan hitung-hitungan dampak dari perubahan landscape itu terhadap jumlah air yang akan masuk ke kota. Cilegon masih siap dengan salurannya mungkin karena ada perubahan landscape yang luar biasa, salurannya nggak bisa kita bilang kuat lagi. Mungkin ada saluran primer yang besar, saluran sekunder yang lebih besar gitu, sehingga air lebih cepat lari ke laut. Padahal itu dekat dengan laut ya? Karena dekat dengan laut juga kita punya masalah. Apa itu?
begitu airnya mau masuk ke laut, lautnya pasang. Nah, itu yang seperti terjadi di Ciwandan kan. Oh, balik lagi berarti. Nah, jadi air dari gunung tertahan di sepanjang jalan Anyer Cilegon itu karena pada saat yang bersamaan air pasang. Nah, itu yang terjadi juga di Panimbang. Ketika Cilemer airnya mau masuk laut, lautnya pasang, jadi dia menggenang bisa berhari-hari. Gitu. Dan itu rutin. Dan itu rutin. Di Serang juga sama. Di Serang, kalau di Serang fasilitasnya buruk. Agak beda ya. Agak beda kasusnya. Jadi kita bisa harus memilah lah mana persoalan banjir karena infrastruktur yang buruk, ya kan? Mana persoalan banjir karena kita tidak bisa mengatasi persoalan alam. Seperti tadi kalau Cilegon, kawasan-kawasan tertentu karena saat bersamaan pasangnya naik. Kalau di Serang kan jauh dari laut, mun banjir keneh gitu kan, tetap banjir, berarti gorong-gorong yang sekarang dibangun nggak pakai insinyur. Gitu. Karena kalau pakai insinyur beres tuh persoalan banjir. Ada investasi untuk bangun gorong-gorong, saya nggak tahu berapa puluh miliar, tapi ketika hujan berapa jam aja, tetap aja ada banyak genangan air. Berarti kan yang kerja ini nggak pakai insinyur, nggak pakai perencanaan yang benar. Pakainya? Tukang dari sana, dari mana kali gitu kan? Nggak, itu hal yang saya sangat sayangkan. Ketika kita bangun gorong-gorong dengan uang besar dari pajak yang kita bayar, masyarakat bayar, kemudian dihambur-hamburkan dengan membangun infrastruktur yang tidak menyelesaikan masalah gitu loh. Mestinya infrastruktur itu kan yang dibangun itu untuk menyelesaikan masalah kita, masalah kota gitu. Tapi genangan air tetap ada. Ya udahlah, susah kita ngomongnya kalau udah kayak gitu. Tetapi balik lagi, apapun yang sebenarnya yang dilakukan, apakah dalam pengolahan das gitu kan, mau bangun infrastruktur dalam kita menyelesaikan masalah-masalah urban, masalah-masalah perkotaan, itu niat baik lah. Niat baik. Nah, dalam pengolahan das itu menjadi penting, menjadi kuat ketika para pemangku kepentingan membangun manajemen kolaborasi gitu. Kalau PU sendiri, PUPR sendiri, kehutanan sendiri, nanti kehutanan provinsi sendiri, kehutanan kementeriannya sendiri, jalan masing-masing, bukan nyelesain masalah, malah ngeribetin kita yang di daerah-daerah gitu. Berarti diperlukan goodwill-nya seorang kepala daerah ya? Bisa nggak dia? Bisa nggak dia misalnya dia sebagai, apalagi gubernur misalnya sebagai wakil pemerintah, dia punya diskresi dalam kebijakan. Gua handle soal, bisa nggak kira-kira? Bisa. Gitu? Aku mau contohin gini. Saya mau contohkan begini. Di awal perjalanan forum komunikasi Das Cidanau, pada saat yang bersamaan gubernurnya itu Pak Hadi Munandar, almarhum Pak Joko. Nah, ketika kami tim berdiskusi dengan Pak Gubernur saat itu, karena mungkin dia punya latar belakang PU kan, karena setahu saya beliau lama di Jatiluhur, engineering gitu. Air ya? Engineering. Nah, ketika konsep pengolahan terpadu das disampaikan, mereka menyambut baik. Pak Joko menyambut baik. Kemudian memerintahkan LH, Bapeda, PU untuk sama-sama terlibat. Nah, itu yang Kang Iman sampaikan tadi. Ketika kepala daerahnya peduli dengan persoalan apapun, dan dia memerintahkan, memaksa bawahannya untuk peduli juga, persoalan selesai. Nah, itu yang membuat forum bisa bertahan sampai dengan hari ini. Forum das Cidanau. Karena di awalnya itu ada intervensi dari kepala daerah untuk semua perangkat daerah terlibat di forum. Kenapa tidak terjadi pada daerah yang lain? Tingkat kabupaten kan misalnya bupatinya bisa lah, kalau misalnya dia seorang bupati, dia bisa mengambil, kalau goodwill-nya baik terhadap lingkungan, tentu balik lagi, dia paham nggak, dia punya sense of crisis nggak terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, mestinya Pandeglang Lebak teriak-teriak ketika terjadi bencana Ciberang, tolong bantu daerah saya agar masyarakat saya tidak lagi menderita, mesti begitu kan? Iya, kira-kira begitu. Nah, tapi kan nggak ada suara-suara begitu, nggak ada suara yang memaksa. Yaitu balik lagi, kalau ada bencana, ada harta benda masyarakat yang hilang, infrastruktur yang hancur, ya udah dianggap takdir Tuhan, selesai. Ya. Jadi nggak perlu ada intervensi apapun. Nggak perlu ada pemerintah dong. Ya, aku nggak bilang begitu. Tapi aku ingin mengingatkan teman-teman pemerintah bahwa tanggung jawab dia terhadap pengolahan sumber daya alam,
tanggung jawab mereka terhadap penataan itu menjadi sangat penting. Karena kalau mereka hanya sibuk dengan diri mereka sendiri, ya kita tahu kan di Banten beberapa hari-hari ini disibukkan dengan berbagai isu maling kan, gitu. Maling di mana ya. Saya hanya berpikir bagaimana mereka sempat mengurus rakyatnya gitu loh, kalau hanya sibuk dengan isu-isu itu gitu loh. Gitu kan. Sementara secara moral mereka bertanggung jawab pada kualitas hidup masyarakat yang ada di Banten. Dan itu gitu. Kesannya terabaikan. Sangat terabaikan. Jadi jangan kita berpikir mereka akan peduli dengan persoalan DAS di mana seluruh aspek kehidupan ada di situ gitu. Kalau mereka sibuk dengan isu-isu itu gitu. Baik Kang Nana, sekarang katakanlah yang terparah tadi kita sudah cerita. Sekarang yang ditangani oleh antara lain ditangani oleh Rekonstruksi Bumi tentang DAS Cidanau. Bagaimana kondisinya itu sekarang? Itu tadi dari saya berangkat dari ceritanya Pak Direktur Pemdas HL. Kalau di Banten itu land cover yang paling baik adalah Cidanau. Itu satu. Artinya selama 20 tahun ini ya forum itu kan SK yang ditandatangani Pak Joko 2002. Jadi mungkin forum pertama di Indonesia gitu. Yang sangat peduli ya almarhum tuh. Dia karena balik lagi dia punya pemahaman. Nah, gubernur, wali kota, bupati yang sekarang mungkin nggak punya pemahaman itu, udah nggak peduli ya nggak punya pemahaman. Jadi gimana kita berharap ada kebijakan, gitu kan? Nah, kemudian dalam perjalanannya pengelolaan Cidanau yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Dasina itu menjadi percontohan, tidak hanya di Indonesia tapi di beberapa negara tetangga. Jadi ada dari Timur pernah datang ke kita. Dari Nepal, dari Bhutan pernah datang ke kita. Nepal? Iya. Dan saya pernah diundang ke Nepal hanya untuk melihat, mereka bilang ini sudah sama belum dengan Cidanau gitu. Wah, keren. Jadi saya pernah ke Kathmandu. Boleh nggak saya mengatakan keren? Nggak keren, biasa aja. Karena gubernur dan pejabat di kita nggak nganggap itu keren. Jadi nggak keren. Nah, kenapa di daerah lain tidak mampu membangun seperti apa yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Cidanau? Salah satu hal yang mendasar, mereka tidak pernah mampu membangun kolaborasi antara para pemangku kepentingan. Itu kuncinya. Nah, di Cidanau ya katakanlah ada KTI, ada Chandra Asri, ada pemerintah dari provinsi, pemerintah dari Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang. Tapi itu personal ya. Jadi pejabat ya, bukan kebijakan daerahnya. Gitu kan? Personal itu yang bahu-membahu menyelamatkan DAS Cidanau. Nah, kenapa kami bahu-membahu menyelamatkan Cidanau? Karena Cilegon itu bergantung dari air Sungai Cidanau. Ada investasi 185 triliun di Cilegon yang bergantung pada air dari Sungai Cidanau. Jadi kita bisa bayangkan kalau Cidanau hancur, tidak ada lagi air mengalir, gitu kan? Cilegon mau dapat air dari mana? Investasi yang 185 triliun itu mau bergantung pada air dari mana? Mau desalinasi bisa. Mahal konsekuensinya. Karena mahal, konsekuensi pada biaya produksi, gitu kan? Gitu. Nah, ini juga saya berharap mengharapkan ada perhatian dari pemerintah Kota Cilegon. Karena kalau Cilegon mau terang benderang seperti hari ini mau makmur, kan tingkat pertumbuhan ekonomi Cilegon di atas rata-rata Banten kan. Emang selama ini Pemkot Cilegon nggak ada perhatian nggak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Beberapa industrinya iya. Industri. Ada Krakatau Tirta Industri. Beda dong dengan pemerintah kota. Tapi kan sekarang ada PP 46 ya yang memungkinkan Cilegon itu memberikan kontribusi pada penyelamatan lingkungan sumber daya airnya. Ya. Mungkin gitu loh. Baik, sebenarnya memang waktu kita kurang sekali ya, 30 menit. Begini, DAS Cidanau, bagaimana closing statement Kang Nana tentang kondisi lingkungan kita, terutama berkaitan dengan DAS dan bagaimana itu para pemegang jabatan itu? Silakan.
Kang Nana? Ya, balik lagi. Saya sangat berharap ada sense of crisis, sense of belonging, sense to create something, ya, dari mulai gubernur sampai tukang sapu di dinas-dinas itu, gitu loh. Untuk kita bisa bersama-sama, balik lagi bahwa intinya adalah kita membangun manajemen kolaborasi tadi, bersama-sama mendesain, meng-create sesuatu untuk bisa mengantisipasi environment degraded, gitu loh, untuk tidak terulang, gitu loh. Kalau terus terulang, berapa investasi yang harus kita keluarkan, Dan sangat berapa mahal. investasi yang harus dihambur-hamburkan, dan berapa kerugian yang dialami oleh masyarakat. Dan anak cucu kita marah-marah. Ya, dan satu hal yang penting adalah masa depan generasi kita, gitu. Kalau terus kita mengalami land degraded, saya takut mereka nggak punya kesempatan untuk menata hidup mereka nanti, gitu, karena sumber daya alamnya hilang dan sia-sia, gitu, dengan sia-sia karena kecerobohan kita dalam menjaga rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Baik Kang Nana, begitu banyak yang diceritakan. Demikian pemirsa Banten Podcast. Saya host Iman Nurasadi dan Direktur Eksekutif LSM Rekonstruksi Bumi mengundurkan diri. Terima kasih.